Kemudian ada dokumen, kita beralih ke dokumen. Nah, kita masuk ke most frequent word dulu ya. Di sini ada beberapa tampilan seperti sebelumnya ya. Kita bisa elaborasikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita ingin bagian eh, title-nya ya. Kemudian oke, langsung aja di-apply. Oke, di sini adalah kata mana saja yang paling banyak digunakan ya. Oke. Kata yang paling banyak digunakan ternyata adalah Islamic, kemudian finance, sosial, dan seterusnya ya. Jadi dalam bentuk kata ya, kata per kata. Nah, kemudian kita bisa kalau ingin dalam bentuk yang lain ya, lebih eye-catching lah. Nah, kita bisa gunakan word cloud tadi ya. Kita gunakan title di sini. Nah, kita apply. Nah, kalau tadi kan hanya sebatas tabel ya. Kalau di sini, kalau gunakan word cloud, dia akan membentuk kata yang uh, lebih eye-catching sepertinya ya. Oke. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan. Atau dengan gambar yang lain juga kita bisa menggunakan tree map ya. Sama kita gunakan title di sini, bagian yang ingin kita gunakan ya. Nah, klik saja apply. Nah, di sini juga akan muncul kata yang paling banyak digunakan dalam penelitian Islamic Social Finance ya. Nah, jadi blok-blok ini ya, semakin besar bloknya maka artinya semakin banyak pula kata yang digunakan seperti itu. Oke. Kemudian ada trend topik ya. Nah, jadi di trend topik ini kita bisa melihat eh, kata yang sedang trending di masanya. Misalnya di sini tahun 2012, 2014, 2016, dan seterusnya 2020. Ada sekitar 5 tahun ya. Nah, di dalam tentang 5 tahun ini kata-kata apa saja yang lagi trending ya, atau yang paling banyak dibahas seperti itu. Oke, misalnya di sini ya untuk tahun 2020 ada kata-kata global ekonomik ya, dan berkaitan dengan pandemik juga ya di tahun 2020, SDGs, COVID ya di tahun 2020, dan sustainable. Seperti itu ya. Jadi trend topik ini akan merangkum kata yang sering digunakan oleh penulis ya dalam tulisannya, disesuaikan dengan tahun terbit jurnalnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ada clustering, kemudian conceptual structure. Nah, bagian-bagian ini bisa kita elaborasikan dan juga kita bisa jelajahi ya sesuai dengan kebutuhan riset kita. Baik, selanjutnya ada di bagian yang paling kanan ya, ada social structure, ada bagian collaboration mode ya. Nah, di sini ada tampilan yang pertama author, institution, atau countries. Pertama kita akan melihat kolaborasi antar penulis seperti apa ya. Nah, di sini ada nama-nama penulis yang saling berkolaborasi. Jadi dalam satu warna artinya mereka saling berkolaborasi atau menulis dengan topik yang sama, oke, atau paper yang sama. Nah, kita juga ingin melihat institusinya, institusi apa saja yang saling berkaitan ya, yang saling berkolaborasi ya, seperti ini ya. Di sini ada Mas Udul Alam, University Malaya, kemudian Trisakti University, ya, kemudian ini, dan di sini juga ada sampai IAUM ya, dan IAM juga tapi dengan penulis yang berbeda seperti itu. Ada University of Melbourne dan juga La Trobe University.
Nah, kalau di sini kita akan melihat hubungan atau kolaborasi yang ditampilkan, baik itu secara institusi, baik ataupun autor dari penulisnya. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di bagian akhir dan kesimpulannya adalah kita bisa memanfaatkan program atau software R ini untuk penelitian bibliometrik. Dan saya rasa dengan tampilan web seperti ini sangat user friendly, artinya adalah sangat mudah untuk diaplikasikan ya, tidak serumit yang kita bayangkan. Oke, di sini juga sudah terbantukan dengan tab-tab yang sudah tersedia dan juga ada bagian masing-masing. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari riset bibliometrik yang kita kerjakan seperti itu. Nah, untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman dalam membuat penelitian bibliometrik, kita bisa merujuk paper-paper yang sudah publish ya. Dan memang dari segi jumlah atau kuantitas di Indonesia sendiri ya itu belum banyak ya, masih belum banyak ketimbang kita bandingkan dengan negara lain yang mempublish tentang paper bibliometrik. Tapi semakin ke sini ya sudah mulai berkembang ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita juga bisa langsung merujuk dari paper yang sudah pernah ada seperti paper dari Pak Slamet Yustiana. Jadi kita bisa uh, search di Google Scholar. Nah, di sana akan ada contoh-contoh paper yang bisa kita rujuk ya, yang berkaitan dengan bibliometrik R ini ya. Nah, misalnya di sini ada ini ya, oke. Nah, seperti ini kita bisa ikuti bentuknya. Nah, di sini tadi ada trivial plot ya. Kemudian ada juga source impact dan juga world tree-nya ya. Dan ini kita bisa elaborasikan dalam penelitian kita. Oke. Sampai di sini dulu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.